illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim, Rabbana amanna bima anzalta ilaika wattaba'na rasul faktubna ma'asy syahidin. Ali Imran ayat 53. Sahabat sekalian, Bapak Ibu yang kami hormati, pertama salam dari Ketua DKM dan Ketua Yayasan ada di sini, Ustaz. Masya Allah. Hanya Ketua DKM-nya Pak Yudi Kurnia ada musibah, orang tuanya baru meninggal semalam. Mungkin beliau dalam perjalanan menuju Jawa Timur. Tapi beliau mengikuti terus dari kendaraannya. Kita doakan mudah-mudahan orang tua beliau diampuni seluruh dosanya. Amin, amin. Terima amal ibadahnya. Amin ya Rabbal alamin. Dan dijadikan dikelompokkan sebagai orang-orang yang salehah dan dihindarkan dari azab neraka. Dan juga banyak kawan-kawan kami yang terpapar di Depok dan kita doakan juga mudah-mudahan kawan-kawan kami bisa sembuh. Kawan-kawan aktif di sini seperti Pak Dani, Pak Yuno dan lain-lainnya yang mudah-mudahan di sini, Ustaz, mungkin kami sampaikan juga nanti akan banyak sekali yang masuk juga dari luar, mungkin agak-agak telat ya. Jadi selain dari pesona Depok ini juga rekan-rekan dari Telkomsel, Ketua DKM ini ada dari salah satu pimpinan Telkomsel. Kemudian juga dari saya juga dari masuk kawan-kawan dari Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia. Masya Allah. Dan juga banyak-banyak kawan-kawan lain yang dari berbagai profesi yang ikut masuk. Demikian, Ustaz, untuk mensingkat waktu kami serahkan kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Rekan-rekan, Bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas satu poin yang sangat penting dan dia merupakan dari makna dari syahadatain asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya. Yang kita tahu bahwasanya kalau la ilaha illallah tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan adapun syahadah Muhammad Rasulullah yaitu ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, taatuhu fima amar ya, yaitu maknanya adalah taat kepada Rasul apa yang dia perintahkan, kemudian ijtinab ma naha anhu wa zajar, meninggalkan apa yang dilarang dan diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian tasdiquhu fima akhbar, dan membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah tiga, kalau boleh katakan tiga pokok dari syahadat Muhammad Rasulullah: membenarkan seluruh apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mentaati apa yang dia perintahkan, dan menjauhi apa yang dilarang. Yang ketiga-tiganya bisa kita simpulkan dalam suatu kalimat dengan kata al-ittiba, yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Dan ittiba ya tentu membuahkan hasil yang sangat indah, yaitu akan mendatangkan kecintaan Allah kepada hambanya. Oleh karenanya Allah menurunkan suatu ayat dalam surat Ali Imran yang disebut dengan ayatul imtihan, yaitu ayat ujian ya, karena yang ngaku-ngaku banyak, ngaku cinta kepada Allah banyak ya, bukan hanya kita, bahkan Yahudi dan Nasrani juga ngaku ya. Sebagaimana Allah berfirman ya, tentang mereka, waqalatil yahudu wan nasara nahnu abnaullahi wa ahibba'uh. Sungguhnya berkata Yahudi Nasrani, kami adalah kekasih-kekasih Allah dan anak-anak Allah. Jadi mereka mengaku mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka ngaku ya, Yahudi mengaku, Nasara mengaku ya. Demikian juga orang-orang musyrikin Arab dahulu, mereka mengatakan, menamakan diri mereka dari kalangan musyrikin Arab, terutama orang Quraisy, mereka namakan mereka humus. Humus itu ahli ibadah, orang-orang suci yang tinggal di tanah haram. Tinggal di tanah haram, mereka mengatakan mereka ahlul haram. Mereka ini adalah orang-orang yang dispesialkan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi pengakuan tidak ada faedahnya kalau tidak ada buktinya.
Sebagaimana perkataan penyair, kullun yadda'i waslan bi Laila wa Laila la tuqirruhum bidzaka. Semua orang ngaku punya hubungan dengan si Laila, ternyata Laila tidak kenal semuanya ya. Boleh ngaku-ngaku, tapi kalau tidak ada buktinya percuma ya. Percuma ya. Makanya Allah turunkan suatu ayat yang merupakan ayatul imtihan, ayat ujian untuk menuntut kepada orang-orang yang mengaku mendatangkan bukti bahwasanya mereka cinta kepada Allah. Ayat tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka yang ngaku-ngaku cinta kepada Allah, "In kuntum tuhibbunallah." Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ittiba'lah kepadaku. Apa hasilnya? Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan cinta kepada kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi orang semakin ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya. Sejauh mana kadar ittibanya semakin tinggi dia akan meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Siapa yang tidak bahagia ketika dia dicintai oleh Rabbul Alamin? Ya, dicintai oleh Rabbul Alamin, dicintai oleh pencipta alam semesta, dicintai oleh penguasa alam semesta yang segala perkara di tangannya. Ya. Biyadikal khair, ya. Segala kebaikan berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, makin suatu keuntungan yang luar biasa. Karenanya siapa yang terus berusaha mengikuti sunnah Nabi, dia akan sampai pada derajat wali. Sebagian dalam hadis yang dikenal dengan hadisul wali, hadis qudsi, di mana Allah Subhanahu wa taala berkata tentang hambanya yang berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Senantiasa hambaku berusaha mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara-perkara yang sunnah, yaitu ittiba kepada sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta uhibbah, sampai aku pun mencintainya. Wa idza ahbabtuhu, jika aku sudah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku menjadi pendengaran yang dia mendengar dengannya, wa basarahu alladhi yubsiru bihi, aku menjadi penglihatannya, ya, wa yadahu allati yabtishu biha, aku jadi tangan yang dia memukul dengan tangannya tersebut, wa rijlahu allati yamshi 'alaiha, dan aku menjadi kakinya dan dia melangkahkan kaki dengan kaki tersebut. Kemudian dalam riwayat, wa qalbahu alladhi yaqilu bihi, aku menjadi hatinya, menjadi kalbunya yang dia berfikir dengan kalbu tersebut, wa lisanahu alladhi yantiqu bihi, dan aku menjadi lisan yang dia berbicara dengan lisan tersebut. Artinya, kata para ulama, Allah akan membimbing dia. Allah akan membimbing dia ketika Allah sudah mencintainya, yaitu Allah senantiasa beri hidayah dalam perkataannya, dalam langkah kakinya, dalam gerakan tangannya, dalam penglihatannya, dalam pendengarannya, dalam ucapannya, dia akan dibimbing oleh Allah. Kenapa? Dia sudah ittiba. Dia sudah ittiba. Oleh karenanya para salaf dahulu mereka, ya, berusaha mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal. Makanya berkata Sufyan Ats-Tsauri, naduru ma'as sunnah haitsu darat. Kami bergulir bersama sunnah dimanapun sunnah berada. Ya, dia berkata, law istata'ta alla tahukka ra'saka illa bis sunnah faf'al. Kalau kau mampu tidak menggaruk kepalamu kecuali ada dalilnya dari sunnah Nabi, lakukanlah. Artinya mengatakan berusaha, apapun yang kau lakukan dalam kegiatanmu seharian, usahakan ada sunnahnya. Masuk rumah bagaimana sunnahnya? Berusaha kenali sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berinteraksi dengan suami, berinteraksi dengan istri, berinteraksi dengan anak-anak, lihat hadis-hadis tentang sunnah-sunnah Nabi, baik sunnah fi'liyah, contoh perbuatan praktek Nabi langsung, atau sunnah qauliyah, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau sunnah takririyah, di mana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan apa yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenali sunnah-sunnah tersebut sehingga kau bisa menjalankan sunnah Nabi, bisa ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mukaddimah tentang keutamaan mencintai atau keutamaan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan meraih kecintaan Allah kepadanya, dan juga akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita akan bahas tentang al-ittiba, ya. Tentang pentingnya kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittiba. Kemudian kita akan bicara tentang urgensinya. Tentu sangat banyak, ya. Al-ittiba. Tentu saya sudah sebutkan tadi di antaranya al-ittiba, ya, itulah makna hakiki dari syahadat Muhammad Rasulullah. Syahadat Muhammad Rasulullah, ya. Yaitu tasdiquhu fima akhbar
membenarkan apa yang disampaikan, kemudian ta'atuhu fima amar, taat atas perintahnya. Kemudian yang ketiga adalah ijtinab ma naha anhu wa zajar, meninggalkan larangan. Larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama menambahkan lagi yaitu dalam ketaatan wa alla ya'budallah illa bima syara'a, tidak menyembah Allah kecuali dengan syariat Nabi, bukan dengan syariat sendiri ya. Ini namanya ittiba ya. Kemudian tadi dengan ittiba meraih kecintaan Allah ya. Di antaranya meraih kecintaan Allah, mencapai derajat wali, perwalian, kemudian di antaranya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya boleh katakan bahwasanya al-ittiba adalah bukti ya. Ini tadi ayat dalam surat Al-Imran, qul in kuntum tuhibbunallah ya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah kalau kalian cinta kepada Allah maka ikutilah aku. Saya boleh katakan bahwasanya ittiba adalah bukti cinta kepada Allah sekaligus kepada Rasulullah. Cinta kepada Allah sekaligus bukti cinta kepada Allah, bukti cinta kepada Nabi SAW. Ya, karena sangat logis seorang kalau mencintai yang lain dia berusaha mengikutinya. Ya, kita sekarang lihat bagaimana orang-orang ketika cinta kepada seorang artis apapun diikuti gayanya, tutur katanya, model rambutnya, model bajunya, gaya jalannya diikuti. Ya, kalau orang cinta kepada Nabi SAW, bagaimana mereka berusaha mengikuti yang dilakukan oleh Nabi SAW. Itu dipraktikkan oleh para sahabat. Mereka berusaha mengikuti apa yang disukai oleh Nabi SAW. Bahkan mereka sengaja makan apa yang disukai dimakan oleh Nabi SAW. Bahkan bukan cuma peribadatan yang mereka ikuti, bahkan cara makanan pun mereka berusaha untuk mengikuti. Kenapa? Saking cintanya kepada Nabi SAW. Ya. Dan kita tahu kalau kita sudah semakin ittiba, semakin cinta, ya, semakin ittiba, semakin cinta kepada Nabi SAW. Ya. Ini sudah sangat jelas sekali ya, semakin ittiba semakin cinta kepada Nabi. Makanya kalau ada orang ngaku-ngaku cinta kepada Nabi SAW, tapi tidak pernah dia lakukan sunnah Nabi, yang dia ikuti fulan, gaya fulan, terus gimana mau cinta sama Nabi? Mana buktinya? Kalau kamu cinta Nabi, kamu harus ngikuti Nabi ngomong apa, Nabi suruh ini, taat ya. Ya. Lau kunta muhibban la ata'tahu ya. Ya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u, sebagaimana perkataan seorang penyair, kalau kau memang cinta kepada Nabi atau kepada Allah, tentu kau akan taat kepadanya. Sungguhnya orang yang mencintai itu akan taat kepada yang dia cintai. Sederhana. Tapi kalau ternyata ngaku cinta kepada Nabi tapi melanggar perintah-perintah Nabi SAW, melakukan ibadah bukan dengan yang diajarkan oleh Nabi, bikin sendiri, tidak puas dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, maka bagaimana mau dikatakan dia cinta kepada Nabi SAW? Ya. Di antara juga ya, diutusnya Nabi adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala.
adalah karunia Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah." Sungguh Allah telah memberi karunia kepada mukminin, kaum mukminin. Idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Jadi Allah memberikan karunia, laqad manna Allah 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Tatkala Allah mengutus seorang rasul min anfusihim. Ya. Jadi Allah mengutus rasul dengan banyak tujuan, ya. Dengan Allah Rasulullah SAW dia tujuan. Bahkan Allah utus dari diri kalian, dari jenis manusia. Makanya Allah tidak utus rasul dari kalangan malaikat. Allah tidak utus rasul dari kalangan malaikat. Kalau dari malaikat tidak bisa ditiru, tidak bisa diteladani, ya. Di kalangan tidak. Makanya dalam surat Al-An'am kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan." Walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan. Wala labasna 'alaihim ma yalbisun. Jadi orang-orang musyrikin mengatakan, "Jangan utus utusan dari manusia, kita ingin utusan dari kalangan malaikat. Kami ingin malaikat." Allah bilang tidak bisa. Diutusnya Rasul itu agar kalian bisa teladani. Bahkan Allah mengatakan, walau ja'alnahu malakan, seandainya utusan kami adalah malaikat bukan manusia, la ja'alnahu rajulan, kami akan tetap saja menjadikan dia seorang lelaki. Supaya apa? Supaya kalian bisa contohi, supaya bisa kalian contohi, ya. Jadi ini diantara utusnya Nabi karena Allah. Apa fungsinya? Fungsi diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah untuk diteladani, ya. Untuk diteladani. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ya. Makanya diutus adalah manusia. Karenanya yang diutus manusia untuk bisa dicontohi bagaimana dia berkeluarga, bagaimana kalau dia sakit, bagaimana kalau dia masuk dalam medan pertempuran, bagaimana kalau dia berdakwah, bagaimana kalau dia mensikapi istrinya, bagaimana kalau dia bergaul dengan sahabatnya, agar bisa dicontohi. Kalau malaikat gimana? Ya nggak bisa menjadi teladan, ya. Maka ini diantara hikmah diutusnya Rasul. Kemudian diantara hikmahnya untuk mengenalkan Allah. Ya. Akal memang bisa mengenali Allah, tapi secara global Tuhan itu ada. Iya, secara global kita bisa. Akal kita menunjukkan Tuhan itu ada. Gak mungkin ini semua terjadi tanpa ada yang menciptakan. Ya. Tetapi untuk mengetahui secara detail, tidak mungkin, karena itu perkara gaib. Yang bisa menjelaskan adalah utusan Tuhan itu sendiri. Bagaimana Anda tahu Allah Ghafur? Jangan-jangan Tuhan kita mungkin sadis, mungkin kita nggak tahu. Bagaimana Anda tahu Allah Al-Halim? Bagaimana Anda tahu Allah Al-Afu? Bagaimana Anda tahu bahwasanya Allah Ar-Razzaq, Asy-Syakur? Anda nggak bakalan tahu, ya. Bagaimana nanti kalau di surga, bagaimana melihat wajah Allah, nggak ada yang tahu. Kalau Nabi tidak ceritakan, tidak ada yang tahu. Maka di antara fungsi untuk diutusnya Rasulullah, para Rasul secara umum adalah mengenalkan umat kepada Tuhannya. Jadi karena mereka disuruh untuk beribadah kepada Tuhan, ya mereka harus kenal siapa Tuhan mereka yang mereka ibadahin. Yang mengenalkan siapa, akal nggak mungkin sampai. Akal hanya bisa sampai secara global, secara detail nggak bisa. Ya, maka butuh wahyu yang menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah di antara fungsi Rasul. Lihatlah bagaimana kalau kita baca orang-orang Yunani, akal mereka jabbar, akal yang hebat. Bahkan dasar-dasar pengetahuan banyak diambil dari Yunani. Matematika, mungkin fisika, mungkin kimia. Muncullah tokoh-tokoh mereka seperti Pythagoras, kemudian apa kayak Sokrates, kemudian Plato, Aristoteles, dan macam-macam banyak, ya. Banyak sekali tokoh-tokoh mereka yang luar biasa. Tapi coba kita baca perkataan mereka tentang Tuhan, ngaco. Karena akal mereka tidak bisa berusaha untuk detail tentang Tuhan, mereka nggak bakalan sampai. Karena mereka bukan Yahudi, mereka bukan Nasrani, mereka juga bukan Islami. Sehingga ketika mereka berusaha memikirkan Tuhan pakai logika saja, maka mereka saling bertentangan, saling bingung apa yang mereka sampaikan, ya. Karena akal tidak bakalan sampai. Butuh
seorang rasul yang untuk menyampaikan hal tersebut. Di antara fungsi rasul adalah memberi peringatan dan beri kabar gembira. Inna arsalnaka syahidan mubasysyiran wa nadhira. Penyampai kabar gembira, pemberi peringatan. Memberi peringatan ya, karena seorang manusia perlu diingatkan tentang adanya hari kiamat, tentang bahayanya neraka, tentang pentingnya surga. Makanya semua ya, tidak ada satupun, kata Nabi, tidak ada satupun yang mengantarkan kalian kepada surga illa qad buyyina lakum, kecuali telah dijelaskan. Nabi sudah jelaskan. Tidak ada satu amalan pun yang bisa mengantarkan pada neraka atau menjauhkan dari neraka ya, kecuali illa qad buyyina lakum. Nabi sudah menjelaskan. Semuanya jelaskan secara detail. Rasulullah memberi peringatan, memberi kabar gembira ya. Yang beriman silakan, yang tidak beriman juga silakan, maka ada konsekuensinya masing-masing. Di antaranya tentunya fungsi Rasulullah SAW banyak ya, di antaranya adalah menjelaskan syariat secara detail. Karena sebagaimana manusia selain tidak bisa mengenal Tuhan mereka secara detail, mereka juga tidak tahu hukum apa yang pas untuk mereka kerjakan. Mereka butuh diberitahu oleh Tuhan. Ya. Kalau hukum diserahkan kepada manusia akan terjadi berbagai macam khilaf. Ya. Ya. Akan terjadi lalawajadu fihi ikhtilafan katsira, akan banyak khilaf, hukum ini berubah, ganti zaman berubah lagi, ganti ini, ganti suku, berubah-ubah. Maka yang menurunkan hukum adalah Rabbul Alamin yang tahu benar tentang manusia yang dia ciptakan, yang lebih tahu maslahat manusia daripada manusia itu sendiri, maka Allah kirim seorang Rasul menjelaskan syariat secara detail. Makanya kalau kita lihat syariat Islam detail, ya, detail sempurna, ya. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahwasanya al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Semua dijelaskan. Coba antum lihat syariat Islam. Dari sisi mana? Semuanya ada. Masalah keluarga ada dalil-dalilnya, adab makan ada dalilnya, adab buang hajat ada dalilnya, adab tidur ada dalilnya, adab bersenggama ada dalilnya, adab bertetangga ada dalilnya, ya, adab ke masjid ada dalilnya, dalam masjid ada dalilnya, adab berdagang ada dalilnya, adab bernegara ada dalilnya, adab bersikap dengan musuh ada dalilnya. Semuanya lengkap. Baca hadis-hadis lengkap, sempurna. Agar seorang muslim bisa mendapatkan kebahagiaan. Semakin dia menjalankan sunnah Nabi, dia semakin bahagia. Tinggal kita mau mengenali atau tidak. Ya. Ini diantara urgensinya kita perlu ittiba. Ini semua adalah ittiba. Ya. Kita berusaha mengenal syariat secara detail, itu termasuk daripada ittiba. Baik. Yang terakhir urgensinya adalah Allah menekankan ya, untuk menjalankan ini semua ya, tentunya konsekuensinya untuk bisa terwujudkan fungsi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka wajib taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah Allah mewajibkan taat kepada Nabi. Allah mewajibkan taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak ayat ya. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala, saya sebutkanlah biar kita tahu, bahkan disebutkan lebih dari 30 dalam Al-Qur'an Allah gandengkan ketaatan Allah kepada ketaatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya ayat yang sering kita hafal, atiullah wa atiur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taat kepada Allah berfirman, "May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepada Rasulullah maka telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih."
Wahai orang beriman, surat Al-Hujurat, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Ya. Sebelum kalian bertindak, sebelum kalian berucap, sebelum kalian berhukum, tanya dulu, Allah bilang apa, Rasul bilang apa. Disuruh taat. Bukan cuma Allah bilang apa, Rasul bilang apa. Jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Jangan di depan Allah dan Rasulnya. Kata para ulama, sebelum kau berkata, sebelum kau bertindak, sebelum kau berhukum, tanya dulu, Allah ngomong apa, Rasul ngomong. Jangan sampai kita menyelisihi. Ya. Kemudian Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi war rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang beriman, penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya, ya, jika mereka memanggilmu, ya. Jadi disuruh istajibu, penuhi panggilan, ya. Kalau dipanggil, ya, sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na, ya. Allah berfirman, ya, innama kana qaulul mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum idza du'u innama kana qaulul mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na, an yaqulu sami'na wa ata'na, ya. Kami mendengar dan kami taat. Itulah perkataan orang-orang yang beriman, ya. Allah juga berfirman, wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Kata Allah, apa yang Rasulullah datangkan, ambillah. Fakhudhuh. Apa yang Rasulullah SAW bawa, ambillah. Semua yang Rasulullah sampaikan, ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang Rasulullah larang, maka berhentilah. Maka berhentilah, ya. Ini dari Allah memerintahkan kita wajib untuk taat kepada Rasulullah SAW. Demikian juga, ya, bahwasanya hadis-hadis juga lebih lagi, terlalu banyak dalil Rasulullah SAW menyuruh kita untuk taat kepadanya. Seperti sabda Nabi SAW, kullu ummati yadkhulul jannata illa man aba. Semua umatku mau surga kecuali yang enggan. Qalu wa man ya'ba ya Rasul? Siapa yang enggan masuk surga? Kata Rasulullah SAW, man ata'ani dakhalal jannah. Yang taat kepadaku masuk surga, wa man asani dakhalan nar. Faqad aba. Siapa yang enggan taat kepadaku, maka dia telah enggan untuk masuk surga, ya. Nabi SAW juga bersabda, ala innama utitul Qur'an wa mithlahu ma'ahu. Ketahuilah bahwasanya aku diberikan Al-Qur'an dan yang semisalnya. Ini mukaddimah tentang wajibnya taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga satu lagi terakhir, ya, larangan Allah untuk menyelisih Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kita taruh sini lah. Ya. Larangan Allah jangan sampai menyelisih Nabi. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim, dalam surat An-Nur, aw yusibahum adzabun alim. Kata Allah, hendaknya waspada orang-orang menyelisih perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yukhalifuna an amri, yang menyelisih perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, an tusibahum fitnah, akan terkena fitnah. Ada yang mengatakan kufuran, ada yang mengatakan kesyirikan. Au yusibahum adzabun alim, atau akan mereka ditimpa dengan azab yang pedih, ya. Ya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Kata Allah Subhanahu wa taala,
tidak pantas bagi seorang laki mukmin maupun seorang wanita mukminah kalau Allah dan Rasulnya sudah beri keputusan, kemudian dia punya pilihan yang lain. Enggak boleh. Allah sudah bilang begini, hukumnya begini, Nabi bilang hukumnya begini, dia masih cari pilihan lain. Enggak boleh. Itu namanya tidak beriman, itu namanya tidak mewujudkan syahadat Muhammad Rasulullah, ya. Syahadat Muhammad Rasulullah dipertanyakan dan itu menunjukkan bahwasanya dia tidak menerima Rasulullah sebagai nabinya. Makanya di antara zikir pagi petang kita berdoa, ya, kita mengatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Zikir pagi petang. Aku ridha Allah sebagai Tuhanku. Aku ridha Islam sebagai agama. Aku ridha Nabi sebagai Muhammad sebagai nabiku. Bagaimana kamu ridha Nabi Muhammad sebagai nabimu sementara kau tidak terima keputusan Nabi? Kau protes dengan keputusan Nabi? Ya. Kau protes, ya. Lebih parah lagi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fala wa rabbika la yu'minun." Ini sangat fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kata Allah, demi Rabbmu sungguhnya mereka tidak beriman hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum, sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim di antara mereka. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan, setelah itu mereka tidak menemukan gerundal dalam hati mereka. Wa yusallimu taslima, dan mereka benar-benar pasrah. Jadi ini urgensinya kenapa bicara ittiba. Saya urutkan lagi, ulangi dari awal. Ittiba itulah makna dari syahadat Muhammad Rasulullah, ya. Ittiba itu syahadat Rasulullah. Ini 4 perkara. Membenarkan apa yang diucapkan Nabi, taat kepada perintahnya, jauhi larangannya, beribadah dengan ajaran Nabi. Beribadah dengan ibadah cara sendiri, ngapain Nabi diutus kalau begitu? Ya. Inilah makna syahadat Muhammad Rasulullah. Apa faedahnya ittiba? Dengan ittiba meraih kecintaan Allah, mencapai derajat kewalian, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semakin ittiba semakin cinta kepada Nabi. Jelas. Orang semakin cinta kepada seorang, dia akan ikuti apa yang diucapkan, apa yang dilakukan, dia akan ikuti. Ya, ingat diutusnya Nabi adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Qad manallahu 'alal mu'minin, bahwasanya Allah mengutus Nabi sebagai karunia. Ya. Allah tidak turunkan malaikat. Kenapa? Kalau malaikat tidak bisa dicontohi, maka fungsi diutusnya Nabi di antaranya untuk diteladani. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada jiwa Nabi, diri Nabi seluruhnya adalah uswah hasanah. Nabi semua perbuatannya adalah contoh, teladan. Makanya kalau kita bicara Nabi SAW adalah teladan terbaik, panglima perang terbaik, penguasa negara terbaik, suami terbaik, sahabat terbaik, mufti terbaik. Ya. Kalau lagi punya uang banyak, punya harta banyak, orang kaya terbaik dia sumbang. Kalau dia lagi susah jadi yang miskin yang terbaik, semuanya terbaik Rasulullah SAW. Sungguh dalam kegiatan Nabi semuanya adalah uswah hasanah. Semua terbaik. Makanya tidak ada orang yang Allah bersumpah dengan usianya, umurnya seperti Nabi. Ya. La amruka, kata Allah dalam surat Al-Hijr, la amruka innahum la fi sakratihim ya'mahun. Demi umurmu wahai Muhammad. Kenapa Allah bersumpah dengan kehidupan Nabi, dengan umur Nabi? Karena semua umur Nabi teladan. Teladan semuanya. Maka Allah tidak utus malaikat, Allah utusnya. Fungsinya kita yang meneladani. Ya, ini ittiba, kalau meneladani ittiba namanya. Ya. Di antara fungsi Nabi mengenalkan Allah kepada kita. Nabi jelaskan Allah begini, Allah punya sifat-sifat begini. Kalau di surga bagaimana Allah berbicara dengan penghuni surga, Allah Nabi jelaskan secara detail. Ya. Sebagai memberi kabar gembira, beri peringatan agar orang tidak lalai. Ingat ada hari akhirat. Kemudian menjelaskan syariat secara sempurna untuk bisa diamalkan. Ittiba juga. Ini semua adalah konsekuensi daripada ittiba. Nah, untuk ini semua bisa dilaksanakan, maka Allah mewajibkan taat kepada Nabi dan melarang untuk menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tolong dihapus.
Baik, rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah ini kita akan sebutkan madzahirul ittiba, yaitu bagaimana kita menerapkan ittiba dan bagaimana penyimpangan-penyimpangan yang berkaitan dengan ittiba agar kita tidak terjerumus dalam penyimpangan-penyimpangan tersebut. Semakin kita bisa menunjukkan penampakan ittiba, maka tentu semakin baik, semakin dekat kepada Allah, semakin cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semakin kita jauh dari ittiba, semakin menyimpang, maka semakin jauh dari kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya ingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis mengingatkan akan ada orang-orang yang meninggalkan ittiba, bahkan meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak menghargai sunnah. Dan itu telah terbukti mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la alfayanna ahadakum muttaki'an ala arikatihi. Aku tidak mau mendapati salah seorang dari kalian, atau la alfayanna, sungguh aku akan mendapati salah seorang dari kalian muttaki'an ala arikatihi, dalam kondisi bersandar bertelekan di atas tempat tidurnya. Arikah itu tempat tidur yang sudah dihiasi dalam kondisi nyaman, ya. Ya'tihil amru min amri mimma amartu bihi aw nahaitu anhu. Kemudian datang kepada dia sementara dalam kondisi santai di atas tempat tidurnya bertelekan, datang perkara dariku, dari perintahku atau laranganku, ya, fayaqul, kemudian dia berkata la adri. Ada yang sampaikan hadis ketika la adri, ya. Ma wajadnahu fi kitabillah ittaba'nahu wa illa fala. Apa yang kami dapat dalam Al-Qur'an kami ikuti, kalau enggak Ini akan datang orang seperti ini, tidak peduli dengan sunnah Nabi, tidak ittiba kepada Nabi, yang dia katakan ma wajadnahu fi kitabillah ittaba'nahu. Kalau kami dapat dalam Al-Qur'an kami ikut, kalau enggak wa illa fala. Ya, wa illa fala. Demikian juga dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala innama utitul Qur'an wa mithlahu ma'ahu. Sungguhnya aku diberikan Al-Qur'an dan yang semisalnya, itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala yushiku, ya, rajulun syaba'an ala arikatihi yaqulu alaikum bihadzal Qur'an. Ya, hampir-hampir akan muncul ada seorang dalam kondisi kekenyangan, kemudian dia bersandar di atas tempat tidurnya, kemudian dia berkata, alaikum bil Qur'an, hanya kalian ikut Al-Qur'an saja, ya. Maka muncullah zaman sekarang namanya golongan Al-Qur'aniyun, yang hanya berpegang dengan Al-Qur'an dan sunnah tidak mau dipegang, dengan berbagai macam dalih. Mengatakan Sahih Bukhari begini-beginilah, apalagi yang lainnya. Sehingga dia tidak mau menerima hadis, hanya mau menerima Al-Qur'an. Sampai ada risalah khusus judulnya Al-Qur'aniyun, yaitu kelompok yang hanya mau ikut Al-Qur'an, tidak mau ikut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan muncul. Ya, disebut ingkarus sunnah. Ingkarus sunnah ada yang terang-terangan seperti ini, ada yang dengan berbagai macam model yang lainnya. Nanti akan kita jelaskan. Yang jelas terang-terangan sunnah kita enggak mau. Kita mau hanya Al-Qur'anul Karim. Dan ini memberi peringatan bahwasanya ada orang-orang yang akan meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan, ya, akan ada orang-orang yang membuat ajaran-ajaran baru yang tidak diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW mengatakan, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Ya, perkara-perkara yang buruk adalah perkara-perkara yang baru dalam agama, dan seluruh perkara yang baru dalam agama adalah bid'ah. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, fa innahu may ya'ish minkum, dalam hadis Irbad bin Sariyah, fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sungguhnya siapa yang hidup setelahku, dia akan melihat banyak perselisihan dalam masalah agama. Fa alaikum bisunnati, maka ikutilah sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan ikutilah sunnah para sahabatku, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, waspadalah kalian perkara-perkara baru. Menunjukkan ada orang-orang di kemudian hari yang membuat perkara-perkara dalam agama, tidak ittiba, ibtida. Tidak ittiba kepada Nabi, tapi ibtida, bikin perkara baru. Jadi bikin perkara baru. Jadi Nabi sudah kabarkan dan itu terjadi. Jadi itu terjadi. Semakin banyak orang jauh dari sunnah, ya. Tapi alhamdulillah kita lihat sekarang di tanah air kita mulai banyak kajian, banyak orang mengenal sunnah, banyak yang dulu tidak tahu tentang sunnah akhirnya tahu dengan sunnah. Ya, bayangkan kita bicara 30 tahun yang lalu atau 25 tahun yang lalu, hampir-hampir orang tidak mengenal sunnah. Ya, orang tidak mengenal sunnah, tidak ada yang menjelaskan tentang sunnah Nabi SAW secara detail. Orang tahu Islam secara global. Alhamdulillah dengan datangnya ilmu, maka sunnah Nabi semakin nampak. Baik, kita pembahasan berikutnya adalah tentang madzahirul ittiba, ya. Atau bahasa kita praktek-praktek al-ittiba.
Ittiba itu maksudnya mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Praktek-praktek al-ittiba. Ittiba maksudnya ittiba Rasul, yaitu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Di antara praktek-praktek al-ittiba ya adalah pertama kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika terjadi perselisihan. Allah sudah sebut dalam Al-Qur'an ya, fa in tanaza'tum fa in tanaza'tum farudduhu ila fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa in tanaza'tum fi syai'in", jika kalian berselisih dalam perkara apapun. Syai' di sini umum ya. Nakira datang dalam konteks persyaratan berikan umum. Kalian berselisih dalam masalah apapun, dalam perkara apapun. Ya. Apalagi perkara akidah, maka kembalilah kepada Allah dan Rasulnya. Kembali kepada Rasul maksudnya kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada hadis-hadis Nabi. Setelah Nabi meninggal, kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini Allah menyuruh jika terjadi perselisihan kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi ayat yang sudah kita sebutkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Kata Allah Subhanahu wa taala, demi Rabbmu, sungguh mereka tidak beriman. Tidak beriman sampai kapan? Sampai hatta yuhakimuka, sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim. Fima syajara bainahum, pada perkara yang mereka perselisihkan. Setelah itu apa? Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan. Setelah itu mereka tidak mendapati gunung dalam hati mereka sedikit pun atas keputusanmu, mimma qadait wa yusallimu taslima, dan mereka pasrah terima dengan penuh penerimaan. Subhanallah. Jadi kalau Anda ittiba, kalau ada hadis Rasul terima. Apa kata Imam Syafi'i, "Idza shahal hadis fa huwa madhhabi." Kalau telah sahih suatu hadis itu madhabku. Imam Syafi'i mengatakan, kalau kalian mendapati hadis Nabi menyelisih perkataanku, fadribu qawli bi ardhil haid. Lemparkanlah perkataanku. Jangan ikuti aku kalau menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini bahwasanya segala permasalahan kita kembalikan kepada dalil Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama masalah akidah. Dalam masalah syariat pun demikian, hukum fikih, apalagi masalah akidah ya. Kemudian ittiba dalam berbagai macam, misalnya ittiba ya dalam permasalahan akidah. Kita masalah akidah, tadi saya bilang di antara fungsi Allah mengutus Rasulullah SAW untuk mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan hadis-hadis Nabi, dan banyak hadis Nabi berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, banyak sekali. Ya, Rasulullah menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala mencintai, Allah juga bisa dicintai oleh hambanya. Bahkan kalau Allah sudah mencintai seorang, Allah terkadang beritahu kepada Jibril. Ya, banyak. Tadi agar orang bisa dicintai oleh Allah maka berusaha jalankan sunnah-sunnah Nabi. Nabi sebutkan juga dalam Al-Quran, Allah ridha, dalam hadis juga Allah ridha kepada hamba yang melakukan demikian-demikian. Allah merahmati yang melakukan, Allah murka, Allah banyak, Allah murka, kadang Allah marah ya. Terkadang Allah cinta, semuanya dijelaskan ya. Dijelaskan ya. Allah juga memiliki sifat-sifat ya yang Nabi jelaskan, maka kita harus beriman kepada ini semua, jangan mendahulukan akal daripada dalil ya. Maka di antara penyimpangan dalam hal ini, adalah kaidah ahlul bidah, yaitu taqdim al-aql ala naql. Ini bahaya sekali ya. Mendahulukan
akal daripada dalil. Kenapa mereka mendahulukan akal daripada kata mereka? Karena akal absolut. Adapun dalil Al-Quran dan Sunnah masih dhanni. Dhanni itu masih persangkaan, masih relatif ya. Belum tentu benar ya, persangkaan. Ketika absolut bertentangan dengan yang dhanni, maka didahulukan yang absolut. Kita bilang, siapa yang bilang akalmu ini absolut nih? Yang bilang ini siapa? Apakah Allah pernah bilang akalmu absolut? Sehingga kalau bertentangan dengan dalil, maka akalmu didahulukan. Mana dalilnya? Wong kita ini akal suka berubah-berubah. Dari bodoh jadi agak pintar, dari agak pintar jadi mengomentari, kadang-kadang bodoh kembali. Terus bagaimana akal kita mau dibilang akal kita absolut? Yang logis ini nggak logis bilang akal kita absolut. Ternyata maksud mereka akalnya Aristoteles. Nah, kalau kita bilang akal siapa? Dan ini kaidah dipakai oleh 3 kelompok besar, diantaranya dipakai oleh Al-Jahmiyah, kemudian Al-Mu'tazilah, kemudian Al-Asy'ariyah. Mereka sendiri ketika bicara akidah, mereka mendahulukan akal daripada dalil. Mereka sendiri berbeda-beda, mereka berselisih karena akalnya Jahmiyah tidak sama dengan akalnya Mu'tazilah, tidak sama dengan Asy'ariyah. Kita bicara ittiba dalam segala hal, bukan cuma dalam segala perkara hukum, perkara akidah justru lebih penting kita ittiba daripada perkara yang lain. Ini lihat, Allah suruh jadikan Nabi sebagai hukum, jangan ragu-ragu. Wa ma yantiqu anil hawa, Muhammad tidak berbicara dari hawa nafsunya, in huwa illa wahyu yuha, itu wahyu dari Allah. Kemudian Nabi bilang gini, kita enggak percaya. Nabi ngomong kita enggak percaya, akal didahulukan. Dan mereka terang-terang mengatakan demikian. Kenapa? Akal masih persangkaan. Ya, kalau begitu apa faedahnya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau selalu ditimbang dengan akal. Akal siapa juga yang menjadi timbangan, menjadi barometer. Seandainya akal cuma satu model, mungkin akal bermacam-macam. Ya. Ini diantara penyimpangan yang berbahaya ketika tidak ittiba kepada Nabi dalam masalah akidah. Sehingga banyak sekali hadis yang mereka takwil tidak masuk akal mereka. Banyak sekali. Ya, bukan cuma hadis, ayat pun demikian. Ya. Kemudian contohnya al-ittiba dalam ibadah, ya. Al-ittiba fil ibadat. Ittiba dalam ibadah. Tidak perlu kita bikin bid'ah, tidak perlu kita ngarang ibadah, ya. Tidak perlu kita kreasi bikin ibadah. Enggak perlu. Tidak perlu kita bikin. Nabi sudah mencontohkan semuanya. Banyak orang pernah menjadi orang soleh tanpa bid'ah. Abu Bakar, Umar menjadi orang soleh tanpa acara-acara baru, nggak perlu. Nabi diutus untuk memberi contoh. Nah sekarang kita mengaku ahlus sunnah wal jamaah, tapi yang kita kerjakan bukan sunnah. Justru sunnah kita tinggal, kita kerjakan bid'ah-bid'ah. Ya bagaimana mau dikatakan ahlus sunnah? Anda ketika mengatakan saya ahlus sunnah, ya harus kerjakan sunnah. Sunnah itu apa? Yang dicontohkan oleh Nabi. Bagaimana Anda mengerjakan sunnah sementara tidak dikerjakan oleh Nabi SAW? Makanya saya kembali lagi sebelum ini, saya kembali masalah akidah. Dahulu para ulama, mereka banyak menulis buku, judulnya As-Sunnah. Banyak ulama menulis buku dengan judul As-Sunnah. Salaf, ya, menulis buku, kitab akidah, dan mereka beri judul dengan sunnah, dan mereka beri judul dengan As-Sunnah. Ini kenapa diberi judul dengan As-Sunnah? As-Sunnah untuk membedakan antara Jahmiyah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena Jahmiyah ketika bicara tentang Tuhan tidak pakai dalil, pakai akal semata. Dalil mereka tolak. Makanya mereka tulis tentang As-Sunnah karena untuk membedakan Ahlus Sunnah dengan Jahmiyah. Contoh misalnya As-Sunnah lil Marwazi, Sunnah li Abdullah bin Ahmad, Sunnah karya Abdullah bin Imam Ahmad, anaknya Imam Ahmad, As-Sunnah lil Khallal, ya. Banyak ya kitab-kitab. Sunnah li Ibni Abi Asim. Kitab-kitab dinamakan dengan kitab sunnah untuk membantah ahlul bidah yang mereka meninggalkan sunnah dalam masalah akidah. Tapi kita bicara tentang masalah al-ittiba fil ibadat, ittiba dalam ibadah. Tidak perlu kita kreasi bikin ibadah yang. Kenapa? Ibadah yang sunnah saja sudah terlalu banyak. Sudah terlalu banyak.
tidak bisa kita kerjakan semua. Ngapain lagi bikin-bikin yang baru? Nah, Anda ahlu sunnah, ittiba. Kalau kita itu nggak usah spekulasi, ibadah yang jelas-jelas aja. Yang Nabi contohkan kerjakan, yang enggak usah. Nabi kerjakan, yang enggak usah. Tadi perkataan Sufyan Ats-Tsauri, "Lau istata'ta alla tahuka ra'sa ila bisunnah faf'al." Kalau kau mampu tidak menggaruk kepalamu kecuali dalilnya, lakukanlah. Kita sudah lengkap contohnya. Kalau orang meninggal bagaimana sunnahnya, apa yang dikerjakan ketika meninggalnya, apa yang dikerjakan ketika menguburkannya, apa yang dikerjakan setelah dikuburkan, semua sudah dijelaskan. Ngapain kita bikin yang baru-baru sendiri? Salat pun sudah Nabi jelaskan bagaimana. Nabi sudah salat berapa kali, para sahabat lihat Nabi salat. Apa yang dikerjakan sebelum salat, apa yang dikerjakan ketika salat, apa yang dilakukan zikir setelah salat, dikerjakan. Jangan kita bikin macam-macam lagi. Ya. Sekarang orang bikin, semuanya baik Ustaz, semuanya baik, boleh. Sederhana aja kita bilang, coba kalau ada orang kemudian azan dan iqamat untuk sholat tahiyatul masjid misalnya. Bukankah azan bagus, iqamat bagus ya. Saya mau tahiyatul masjid atau sholat id lah. Sholat id, kenapa kita nggak azan iqamat? Coba. Kan kita bisa analogikan dong dengan sholat. Azan sholat id lebih bagus lagi. Kita syiar, kita azan. Ternyata Nabi tidak contohkan. Dan tidak ada yang berani azan sholat id. Tidak ada yang berani iqamat sholat id. Padahal kalau kita mau logikakan ya baik-baik saja. Kenapa dilarang? Ternyata Nabi tidak mencontoh. Tanya sama ulama, kenapa tidak ada azan sholat id dan iqamat sholat id? Jawabannya mereka, Nabi tidak pernah mencontohkan. Nabi tidak pernah mencontohkan. Sederhana. Sama saya sampaikan contohnya kalau antum datang kumpul rame, kemudian bikin sholat tahiyatul masjid berjamaah. Itu orang akan mengingkari, apalagi pakai azan iqamat. Ini kan bagus berjamaah, iya, tapi tahiyatul masjid rame-rame. Terus ada azan iqamatnya, pasti orang mengingkari. Tanya, kenapa kalau setelah sa'i kita tidak ada sholat sunnah setelah sa'i? Setelah tawaf ada. Kenapa kita nggak bikin sholat sunnah 2 rakaat setelah sa'i? Kenapa? Nabi tidak pernah melarang, tidak pernah. Tapi orang tidak berani mengatakan disyariatkan. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah melakukannya. Nabi tidak pernah melakukannya. Membikin nanti, kalau kita buka pintu ini, kreasi, orang akan bikin kreasi. Kenapa kalau kita bersin? Alhamdulillah, kenapa enggak kita langsung baca Hashim alhamdulillah alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin? Kan Al-Fatihah lengkap lebih bagus. Kenapa Anda enggak baca Al-Fatihah sekalian? Kenapa cuma alhamdulillah? Alhamdulillah. Kenapa? Karena contohnya cuma segitu. Kalau semua orang boleh berkreasi, Nabi buat apa diutus kalau begitu? Buat apa Nabi mencontohkan kalau semua orang bisa berkreasi? Said Ibn Musayyib ketemu seorang salat qobliyah subuh 4 rakaat, dia tegur. Kenapa kau sholat 4 rakaat sebelum subuh? Rasulullah cuma 2. Kata dia, apakah Allah akan mengazabku gara-gara aku sholat? Kata Said Ibn Musayyib, seorang tabi'in mengatakan, Allah mengazabmu bukan karena sholat, tapi karena kau menyelisih sunnah Nabi SAW. Jadi, dalam masalah ibadah, hendaknya kita mencontohi Nabi SAW. Kemudian dalam segala hal, dalam muamalah. Ya. Dalam muamalah, keseharian. Ini juga ikuti Nabi. Ya, dalam adab-adab ya. Adab makan, adab minum, ikut Nabi SAW. Adab berpakaian ya. Ya. Adab makan dan minum ya. Bertetangga. Ya, kemudian kepada keluarga, adab berpakaian. Semuanya kita ikuti. Kemudian juga diantaranya ittiba dalam akhlak ya. Al-ittiba fi suluk. Tentang akhlak dan pensucian jiwa. Ini juga kita ikuti Nabi SAW bagaimana caranya Nabi, karena di antara fungsi Nabi diutus adalah mensucikan jiwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad manna Allahu 'alal mu'minina idz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim, di mana Nabi adalah mensucikan jiwa mereka. Nah, kita ingin bertazkiyah, mensucikan jiwa pakai cara Nabi, bukan bikin cara sendiri, metode sendiri. Bukan seperti metode sebagian kaum sufi. Bukan seperti metode sebagian kaum sufi.
Bagaimana katanya supaya bisa berakhlak mulia? Khalwat, masuk di rumah nggak keluar-keluar selama 40 hari, ada yang berbulan-bulan dalam kegelapan melulu. Ini apa seperti ini? Mau akhlak mulia dengan gitu bagaimana caranya? Atau berakhlak mulia dengan joget-joget, berakhlak mulia dengan joget-joget. Baca Al-Quran, baca hadis Nabi, terapkan. Abu Bakar dulu mencapai akhlak mulia tidak perlu begitu-begituan. Anda ingin lebih hebat dari Abu Bakar, Anda ingin lebih hebat daripada Umar. Mencari akhlak mulia, menyepi bertapa dalam rumah, dan dilakukan orang sufi. Ada yang sengaja masuk dalam kuburan. Apa seperti ini? Tidak cukupkah yang diajarkan oleh Nabi SAW agar Anda bisa menjadi akhlak mulia? Tidak cukupkah contoh-contoh murid-murid Nabi? Ittabi'u wa la tabtagi'u qad kufitum, kata Ibnu Mas'ud. Ikuti, tinggal ikuti saja. Enggak usah bikin macam-macam. Sudah cukup. Kalian sudah dicukupkan. Ittabi'u wa la tabtadi'u. Ikuti saja, tinggal nyontohi saja. Man kana mustannan falyastanni biman qad mat. Kata Ibnu Mas'ud, kalau ingin mencontoh, ikuti yang sudah meninggal ini, para sahabat. Haula'i ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abarun nasi quluban, mereka para sahabat Nabi yang paling bersih hati mereka. A'maquhum ilman, yang paling tinggi ilmu mereka. Wa aqalluhum takallufan, yang tidak mencari-cari, berusaha ikuti Nabi sepenuhnya. Ikuti mereka. Ini sekarang orang model baru bikin ini. Cara salat khusyuk bikin cara sendiri. Ini dari mana seperti ini? Bikin model masuk kuburan lah, ya. Pakai baju pocong lah, kemudian macam-macam orang mau akhlak mulia seperti itu dari mana? Kamu mau tazkiyatun nafas, sucikan jiwa, suluk, ikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istiqamah, ikuti cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, "Fastaqim kama umirta." Istiqamalah sebagaimana kau diperintahkan, bukan bikin kreasi sendiri untuk istiqamah. Lihat ketika saya sering sampaikan ini, ketika Abu Darda berusaha mensucikan dirinya dengan caranya sendiri, ditegur oleh Nabi SAW. Dia puasa terus, lupa perhatian sama istrinya, lupa perhatian terhadap dirinya, kurang istirahat. Siang puasa, malam sholat malam. Dari awal malam sudah sholat malam. Maka Nabi tegur, inna li rabbika alaika haqqan. Allah punya hak. Wali jasadika alaika haqqan. Jasadmu juga punya hak. Wali zawrika alaika haqqan. Tamumu juga punya hak. Ya. Wali ahlika alaika haqqan. Istrimu juga punya hak. Fa'atiku ladhi haqqin haqqah. Berikanlah masing-masing haknya. Lihat, Islam sempurna, komprehensif. Tidak ada proporsional, tidak porsi satu berlebihkan, yang lain jadi tumbal. Enggak, Islam tuh luar biasa. Jangan ikuti pemikiran orang-orang sekarang kemudian ingin tazkiyatun nafas dengan cara sendiri yang tidak pernah diajarkan. Pasti ada sesuatu yang ditumbalkan, pasti ada ketimpangan. Islam tidak demikian. Islam tidak demikian, ya. Kemudian juga kaum sufi demikian juga dalam zikir juga, ya. Ittiba dalam zikir, ya. Al-ittiba fil azkar, dalam berzikir kepada Allah. Ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara Nabi berzikir? Bagaimana cara Nabi salat malam? Itu Nabi salat malam berjam-jam, itu ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana berzikir Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bukan kemudian zikir goyang-goyang kepala, juga kiri, kemudian nari-nari. Enggak begitu zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan begitu zikir Nabi. Bukan begitu cara zikirnya Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Bukan begitu cara berzikirnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik. Bukan demikian. Nanti sekarang bikin cara-cara zikir sekarang. Mudah. Subhanallah, alhamdulillah. Tapi caranya tidak perlu dengan aneh-aneh yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian juga dalam iltiba, ya, fi siyasah, dalam siasat atau politik, ya, juga harus ittiba, ya, berusaha untuk memperjuangkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, bukan hukum manusia yang kita perjuangkan, hukum Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang, ya, dia orang Islam tapi tidak ridha dengan hukum Islam, tidak mau dengan hukum Islam, bahkan memerangi hukum Islam dengan berbagai macam alasan, terutama orang liberal. Maka waspada, kita ittiba dalam segala hal. Yang menurunkan hukum itu Allah, yang tahu bahwasanya Islam ini adalah agama yang layak dari zaman Nabi sampai hari kiamat. Bahkan Nabi Isa alaihissalam akan turun pada hari kiamat berhukum dengan hukum Islam. Kemudian mereka mengatakan, oh, tidak relevan lagi, tidak perlu lagi, tidak cocok lagi, tidak ini. Ya, tapi cintalah kepada hukum Allah. Berusahalah, afa hukmal jahiliyati yabghun, apakah mereka mencari hukum
ya, hukum jahiliyah. Apa mereka meninggal hukum Allah mencari hukum jahiliyah? Tidak akan pernah jaya suatu negeri, tidak akan pernah mencapai pada puncak ibadah yang agung, ketakwaan kepada Allah kalau tidak kembali kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang terakhir di antaranya saya sudah singgung tadi, waspada dengan kelompok ingkarus sunnah, ya. Ingkarus sunnah bisa dengan satu model pertama adalah mengingkari sunnah secara keseluruhan yang disebut Al-Qur'aniyun, atau dengan memberi persyaratan kepada sunnah Nabi SAW. Kata mereka, kami hanya menerima sunnah kalau hadisnya mutawatir, dan ini adalah pengingkaran terhadap sunnah Nabi SAW. Mutawatir maksudnya yang meriwayatkan 10 sahabat atau lebih. Ini juga tidak benar, ya. Nabi SAW misalnya mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman untuk mengajarkan akidah, sendirian Nabi utus. Kata mereka, kalau satu hadis akidah harus 10 sahabat yang meriwayatkan. Ini perkataan orang-orang Mu'tazilah. Ini syubhatnya orang Mu'tazilah. Mereka menolak Allah dilihat pada hari kiamat kelak, kata mereka, karena hadisnya tidak mutawatir. Padahal hadisnya diriwayatkan daripada 26 sahabat. Sudah jahil, tidak ngerti, ya. Karena ketika hadis tentang Allah dilihat pada hari kiamat bertentangan dengan akidah mereka, mereka bilang, ini tidak mutawatir. Seperti itu. Hadis azab kubur, tidak mutawatir. Padahal mutawatir. Mereka tolak, padahal hadisnya mutawatir. Ini kebiasaan orang Mu'tazilah diikuti oleh sebagian orang zaman sekarang. Bahkan sebagian mereka bukan cuma seperti orang liberal, bukan cuma berkaitan dengan akidah, bahkan masalah hukum juga sebagian mereka persyaratkan harus mutawatir. Oh, ini enggak mutawatir. Hukum ini tidak berlaku, tidak mutawatir. Yang diriwayatkan cuma 1-2 sahabat. Ini lebih parah lagi. Ya, ini namanya menolak hadis-hadis Nabi SAW. Karena hadis mutawatir cuma sedikit. Hadis mutawatir paling 5% sampai atau tidak, Allah alam. Sisanya tidak mutawatir. Misalnya tidak mutawatir. Kalau kita mempersyaratkan hadis yang terima akidah dan hukum hanya mutawatir, itu Islam hilang. Islam hilang. Ya, Islam hilang. Ini tidak pernah dinyatakan oleh para sahabat. Ini salah satu bentuk menolak sunnah. Menolak sunnah berarti menolak ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini saja ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala yang saya sampaikan, ya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menganugerahkan kita untuk ittiba kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang bertanya, saya persilakan. Suara Win. Baik kawan-kawan, Ustaz, memang ini kami saking banyak yang bertanya, jadi kami coba seleksi beberapa pertanyaan yang mungkin bisa yang terkait, banyak yang tidak terkait pertanyaan-pertanyaannya. Nah, pertama masalah kalau kita punya rencana baik, ini dari Pak Kurniawan, kalau kita punya rencana baik, apakah sunnahnya dari Rasulullah untuk bisa diwujudkan, demikian Ustaz? Kalau kita punya rencana baik, kalau asalnya perkara dunia bebas, ya. Kita bicara perkara dunia, kecuali kalau ada hukum syar'inya maka kita berusaha ikuti hukum syar'i. Kita punya kaidah secara umum, perkara yang baik maka itu baik, kecuali kalau berkaitan dengan hukum syar'i maka kita ikuti. Contoh makan ada hukum syar'inya. Hukum syar'inya yaitu jangan kekenyangan misalnya, makan dengan tangan kanan misalnya, ya. Seperti itu, ya. Kemudian jangan lupa berikan kepada orang susah misalnya. Tapi kita mau makan apa kembali yang penting baik, ya, yang penting thayyib, ya, yang penting halal, seperti bebas, ya. Jadi banyak hal yang syariat hanya memberi rambu-rambu, kemudian sisanya kita ini masalah dunia, maka kita bisa berusaha, yang penting itu perkara baik. Nah, kalau kita ingin punya niat baik, ya, kita ragu lakukan atau tidak, yang paling baik istikharah. Karena Nabi SAW yu'allimuna al-istikharah fil amri kullihi, ya, kama yu'allimuna surata minal Qur'an. Hadis Jabir bin Abdullah, sesungguhnya Rasulullah SAW dahulu mengajarkan kami istikharah dalam segala urusan, sebagaimana Nabi mengajarkan Al-Quran kepada kami. Jadi kalau ada rencana kita istikharah, lanjut atau tidak, ini yang terbaik. Sebenarnya dikatakan la nadamata ma'al istikharah, tidak ada penyesalan kalau sudah istikharah. Agar kita bisa mantap menjalankan rencana kita istikharah, ya. Bisa jadi kalau kita sudah istikharah tiba-tiba hati kita berubah, ya, dan Allah palingkan kepada rencana yang lain. Dan itu sangat mungkin terjadi. Sangat mungkin terjadi. Makanya seorang Arab Badui ditanya, "Bagaimana bima arafta rabbak?" Bagaimana kau bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala? Maka dia mengatakan bisarfil himam wa naqdil azaim, ya. Dengan himmah yang tadinya semangat tiba-tiba berubah, atau tekad tiba-tiba dibatalkan. Berarti ada Tuhan yang mengatur hatiku. Semangat tiba-tiba hilang, enggak jadi. Itu ada Tuhan berarti, ya. Makanya dia bilang saya kenal Tuhan gara-gara itu.
Kenapa? Hati saya ada yang ngatur. Tadi saya punya semangat, tiba-tiba berubah, tadinya sudah tekad, tiba-tiba bisa berpaling kepada yang lain. Maka istikharah sangat penting, karena kita tidak tahu itu baik atau bagi kita atau tidak ya di masa depan kita dunia maupun di akhirat. Kalau sudah istikharah, jangan lupa disunahkan juga untuk bermusyawarah, wasyawirhum fil amr, bermusyawarah. Kalau sudah digabungkan istikharah sama musyawarah, maka insyaallah tidak ada penyesalan setelah itu. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua ada pertanyaan dari Pak Mutaki Fauzi. Beberapa dalil atau sunnah Rasul yang disampaikan ada beberapa yang khilaf, seperti kunut, basmalah. Apakah hikmahnya? Sama itu para ulama ketika mereka membahas tentang kunut dan basmalah, mereka sama-sama berusaha menerapkan sunnah Nabi SAW. Hanya saja perbedaan madarik mereka, perbedaan cara pandang mereka dalam menilai suatu hadis atau suatu ya, sehingga kita masih mengatakan mereka semua berusaha untuk ittiba. Ini khilaf, contoh khilaf yang ditoleransi oleh para ulama, tidak boleh saling menyerang, boleh saling menjelaskan, bahkan dalam bentuk membantah boleh, tapi masih dalam koridor saling mencintai, karena ini masalah khilaf sama-sama ingin mencapai sunnah, bukan bikin amalan baru, enggak. Misalnya kunut subuh datang dalam satu hadisnya diperselisihkan dhaif atau hasan. Bahwasanya Rasulullah SAW kunut subuh dan dia tidak meninggalkannya hatta faraqat dunia, sampai meninggal dunia Rasulullah SAW senantiasa kunut subuh. Hadis ini diperselisihkan, ada yang mengatakan dhaif ya, ada yang mengatakan hadisnya adalah hasan karena dalam perawinya namanya Abu Ja'far Ar-Razi. Ini diperselisihkan oleh para ulama. Ulama Syafi'iyah banyak yang menghasankan hadis ini. Di antaranya Imam Nawawi rahimahullahu taala. Kemudian juga didukung oleh ulama yang sekarang seperti Al-Muallimi Al-Yamani, seorang ahli hadis ya. Beliau juga menghasankan hadis ini. Dan banyak ulama yang terutama ulama Syafi'iyah menghasankan hadis ini. Bagi yang menghasankan, mereka mengatakan kunut subuh adalah sunnah, bagi yang mendhaifkan mengatakan kunut subuh tidak sunnah. Sehingga untuk kunut subuh sendiri ada beberapa pendapat secara umum. Pendapat pertama mazhab Hanafi mengatakan bid'ah. Menurut mereka tidak ada dalilnya sama sekali. Yang kedua mazhab Syafi'i dan mazhab Malikiyah mengatakan sunnah. Yang ketiga tengah-tengah mazhab Hambali mengatakan tidak dianjurkan, namun mereka tidak menyatakan bid'ah karena mereka tahu ini masalah khilafiyah. Nah, seperti ini adalah perkara yang kita berlapang dada karena sama-sama menuju kepada sunnah, hanya saja mereka salah paham atau berselisih paham tentang mensikapi hadis tersebut. Adapun bid'ah perkara-perkara yang tidak ada dalilnya sama sekali, dibuat-buat. Ini yang maksud saya. Ya, tidak dibuat-buat ya. Dipaksa-paksakan. Para ulama dulu tidak ada yang berkata demikian ya. Berarti zikir sambil joget, mana dalilnya ya? Ya. Contoh banyak hal ya di bid'ah-bid'ah yang tidak ada contohnya sama sekali, yaitu yang hendaknya kita jauhi. Yang sunnah saja sudah tidak bisa kita laksanakan semua, ngapain kita tambah lagi dengan perkara-perkara yang bid'ah yang tidak jelas pahalanya. Wallahu a'lam bishawab. Ada dari Bu Emi Ustaz, dia bertanya, apakah menuntut ilmu dengan ustaz yang tidak ittiba atau ingkar sunnah, kita termasuk tidak ittiba, tidak terhadap kita belajar di sana? Kalau kita tahu ustaz tersebut ingkar sunnah, selalu menyelisih sunnah, ya jangan, berarti kita mendukung dia untuk tidak ittiba, mendukung dia untuk menyebarkan ingkar sunnah. Kalau tahu dia ingkar sunnah, jangan belajar sama dia. Itu adalah kekonyolan belajar sama orang yang ingkari sunnah. Kita justru ingin belajar sama orang yang mengajarkan sunnah, membuat kita cinta kepada sunnah, membuat kita mengagungkan hadis-hadis Nabi SAW ya. Bukan malah yang menyelisihi sunnah-sunnah Nabi SAW, bahkan mengejek sunnah-sunnah Nabi SAW terkadang. Apalagi orang liberal mengatakan tidak relevan, ketawain orang menjalankan sunnah diketawain ya. Macam-macam. Jangan ngaji sama orang seperti begitu. Itu berarti kita ikut ta'awun al-itsmi wal udwan, bertolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ada dari Albiansah tentang ada salawat tibil qalbi. Nah, ini apa? Saya baru dengar juga apa? Salawat tibil qalbi. Tibil qalbi, ya. Terus silakan. Salawat tibil qalbi. Obat hati berarti. Ini kadang-kadang salat ini yang kebanyakan pendekatan pada hati satu. Nah, ini bagaimana kita mensikapi ini?
banyak sekali soal-soal yang kadang-kadang malah kita bilang kita bicara hati. Abu Bakar hatinya lebih baik, Umar hatinya lebih baik. Para sahabat mereka mudah menangis, mereka takut kepada Allah, ketakwaan mereka luar biasa, tunduk kepada Allah tatkala di antara bukti hati mereka bagus, mereka rela mengorbankan jiwa mereka, mereka rela mengorbankan harta mereka. Bagi mereka dunia ini sangat rendah di mata mereka. Mereka tidak perlu salawat-salawat kayak begitu. Sekarang kita bicara salawat tibul qalbi, itu dalilnya mana gitu. Terus dari mana tahu faedahnya begini-begini? Kalau dalilnya enggak apa-apa. Kalau Nabi bilang ada dalilnya, kita sam'an wa ta'ah, sami'na wa ata'na, ya. Tapi kalau enggak dalilnya, kita bilang yang dari Nabi sudah cukup. Saya enggak perlu tambah-tambahin dari salawat apa tibul qalbi. Bilang kalau dalilnya oke. Dalilnya mana riwayatnya, sahih atau tidak, ya. Kalau apalagi tidak riwayatnya, enggak ya. Karena salawat-salawat macam-macam. Seperti saya bilang ada salawat Al-Fatih, ya, salawat Fatih dari Tariqah Tijaniyah. Siapa yang baca salawat ini seperti hafal Quran berapa kali, seperti salawat, macam-macam dibuat-buat, enggak ada. Nabi tidak pernah mengajarkan demikian. Apalagi itu karangan sendiri, nanti mereka bilang yang ngajar langsung Nabi. Nabi datang kepada guru kami, ngajarin salawat Fatih. Aduh repot kalau begitu. Jadi Nabi keluar dari kuburan ngajarin, atau lewat mimpi ngajarin, kemudian pahalanya dipasang lagi. Pahalanya seperti hatam Quran berapa kali, atau seperti salawat berapa juta kali, seperti salawat biasa, ini salawat Al-Fatih spesial ya. Kita bilang enggak. Dulu para sahabat mulia tanpa harus salawat-salawat seperti ini. Alhamdulillah. Ya, mereka sudah mulia tanpa harus seperti ini. Ya, kita belum ada buktinya. Mana di bukti kita seperti sahabat? Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin 2 pertanyaan lagi, Pak Ihsan. Oke, Ustaz, baik. Ini ada pertanyaan yang ini, masa fatrah ini, Ustaz. Masa fatrah itu orang tua Nabi apakah termasuk golongan yang hidup di zaman masa fatrah? Dan kemudian ada juga yang mengaitkan ya masih seperti pertanyaan yang sering kali terjadi. Itu sudah saya jelaskan, ada kajian sebaiknya dinonton secara detail, karena kalau saya cuma sampaikan sebagian mungkin kurang bisa dipahami dengan baik. Judulnya status kedua orang tua Nabi. Saya tidak ingin bahas lagi masalah itu. Sudah cukup kalau nonton, ada di YouTube, bisa dicari status kedua orang tua Nabi. Saya ceramah, saya sebutkan 2 pendapat dengan dalil-dalil mereka dan diskusi. Perkara masalah khilafiyah tidak perlu kita ribut-ributkan. Kalau perlu ingin tahu enggak apa-apa. Jadi masalah sebagian orang memprovokasi masalah ini seakan-akan yang punya pendapat A seakan-akan benci kepada Nabi, tidak tahu diri sama Nabi, tidak hormat. Ini provokator yang muncul. Ya sebenarnya masalah dari dulu sudah ada, Pak, dan jumhur ulama berpendapat begini, sementara mereka berpendapat minoritas, kemudian mereka ingin nyalah-nyalahkan yang mayoritas. Tapi itu semua sudah saya bahas di pengajian khusus, bisa cari di YouTube, judulnya status 2 orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa di searching insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan terakhir. Ini ada semisal dalam praktek nih, Ustaz. Semisal dari Muhammad Umaron, semisal jadi imam dan masyarakat di sekitar saya melakukan kunut subuh. Yeah. Sedangkan saya tidak ingin melakukan kunut subuh. Apakah saya harus ikut kebiasaan masyarakat tersebut atau bagaimana? Ini praktek kita. Begini, kita gini. Saya sudah sebutkan untuk kunut subuh ada 3 mazhab secara umum, secara global. Bahkan saya bilang ada 4 ya. Saya sudah dalam buku bekal sholat saya jelaskan secara detail. Mazhab pertama, mazhab Hanafi mengatakan kunut subuh bid'ah. Mazhab kedua adalah mazhab Syafi'i dan Maliki mengatakan kunut subuh adalah sunnah karena mereka menghasankan hadis tersebut dan itu ijtihad. Mereka menganggap bukan jalan kunut subuh bukan cuma jalan Abu Ja'far Ar-Razi tapi jalan yang lain. Intinya mereka mengatakan sunnah. Mazhab Hambali dari Imam Ahmad tidak mengatakan kunut subuh tidak sunnah, tapi dia tidak mengatakan bid'ah. Dia tidak mengatakan bid'ah, tidak disyariatkan ya. Dia disyariatkan karena masalah khilafiyah. Mazhab yang lain seperti mazhab Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mau lakukan enggak ada masalah, sesekali enggak ada masalah. Tidak jadi masalah. Jadi melakukan sesekali enggak jadi masalah. Ya, saya terus terang saya lebih condong pada mazhab Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ya. Tapi intinya ini ada 4 mazhab. Nah, kalau mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki jelas kunut subuh. Mazhab Hambali, Ibnu Qayyim juga jelas orang kunut subuh ikut. Makmum jadi kunut subuh. Mazhab Hambali yang mengatakan kunut subuh tidak disyariatkan, mereka juga berfatwa kalau kamu statusnya sebagai makmum ikut kunut subuh. Kalau antum statusnya sebagai makmum ikut kunut subuh karena antum bermakmum kepada seorang imam dan asalnya seorang makmum tidak menyelisih imam, jadi ikut kunut subuh. Adapun mazhab Hanafi yang mengatakan kunut subuh adalah bid'ah, maka mereka berselisih. Bagaimana hukum seorang yang bermakmum kepada orang yang kunut subuh? Ini kita bicara tentang mazhab yang paling keras dalam mazhab Hanafi.
Mereka mengatakan bid'ah. Maka dalam ini mereka berselisih dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan ikuti imam, pendapat kedua mengatakan tidak perlu ikut imam karena itu perkara bid'ah. Jadi kalau kita kembali kepada sikap para ulama, jika seorang berkeyakinan kunut bid'ah, kunut subuh tidak disyariatkan dan dia jadi makmum, maka juga ada dua pendapat. Pendapat mayoritas ikut. Ini pendapat Imam Ahmad, pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, yang mereka semua mengatakan kunut subuh tidak disyariatkan. Syekh Utsaimin rahimahullah taala, ulama sekarang, ya. Demikian juga sebagian ulama Hanafiyah. Ada sebagian segelintir dari ulama Hanafiyah mengatakan tidak perlu ikut karena itu bid'ah. Jadi yang mau ikut ini ada salafnya, ada pendahulunya, yang juga ada pendahulunya. Silahkan, tidak perlu ribut ya. Tidak perlu. Kalau saya ikut karena saya memilih pendapat Imam Ahmad bin Hanbal dan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa taala kajian kita, semoga bermanfaat, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.